Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-33. Demikian firman Allah. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya coba memberikan sebuah deskripsi singkat tentang 7 kebiasaan buruk yang menyengsarakan kita. Saudara, sebelum kita membahas tentang kebiasaan, mari kita pahami dulu bahwa rencana Allah sangat jelas dalam kehidupan kita. Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, itu punya rencana yang sangat jelas dalam kehidupan kita. Apa? Supaya kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 27-28 jelas Allah menganugerahkan kerajaan yang tak tergoncangkan. Maksudnya apa? Sebuah kehidupan yang penuh dengan rasa syukur, yang tidak dapat dipengaruhi oleh dunia, dan penuh dengan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, sorga, kehidupan kekal adalah sesuatu yang pasti yang Allah janjikan kepada kita. Tetapi saudara harus pahami, kunci untuk mendapatkan hal itu semua jelas ada pada karakter kita. Bapak Ibu, sorga, kehidupan kekal itu ditentukan tidak hanya sejauh mana imanmu kepada Yesus, sejauh mana ketaatanmu kepada firman Allah, tetapi juga ditentukan dari karakter kita. Karakter itu dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan. Saya berpendapat, saya menganalisa karakter kita itu dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan kita. Dan kebiasaan itu dipengaruhi oleh kesukaan-kesukaan kita. Apa yang mata suka, apa yang telinga suka, apa yang pikiran kita suka, apa yang daging kita suka, itu membentuk sebuah kebiasaan. Yang jadi masalah, seringkali yang muncul adalah kebiasaan-kebiasaan buruk. Alkitab berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik yang sudah ada pada kita, itu akan berubah dengan karakter kita yang buruk, sehingga muncullah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Pagi ini saudara, saya menulis ada 7 kebiasaan buruk yang membuat kita menjadi sengsara, sehingga kita tidak menerima anugerah keselamatan daripada Allah. Yang pertama, kebiasaan buruk yang pertama adalah kita seringkali tidak bisa mengendalikan diri. Saya sudah katakan berkali-kali, buah roh sebagai wujud kedewasaan iman Kristen itu diawali dengan kasih. Engkau mengasihi Allah, engkau mengasihi samamu, harus ditutup dan diakhiri dengan pengendalian diri. Berapa banyak anak-anak Tuhan dikuasai oleh keinginan daging, dijajah oleh keinginan daging. Kita tidak bisa mengendalikan diri. Bapak Ibu, ini kebiasaan buruk yang pertama yang harus kita perbaiki, yaitu tidak dapat mengendalikan diri. Amarahmu, emosimu, bahkan hal-hal yang sering kita lakukan dan itu tidak berkenan di hadapan Allah, mari kendalikan diri kita. Lalu yang kedua, kebiasaan buruk yang kedua adalah hidup di dalam kebohongan. Yohanes berkata, iblis bapa segala kebohongan. Iblis bapa segala pendusta. Saudara, seringkali kita tidak menikmati kemuliaan Allah, kita tidak menikmati hidup damai sejahtera karena kita hidup dalam kebohongan. Saudara, ini kebiasaan buruk yang kedua yang seringkali kita lakukan. Saya selalu katakan, kalau kita sekali berbohong, maka akan ada kebohongan-kebohongan berikutnya yang kita lakukan kepada siapapun, termasuk kepada Allah. Hati-hati saudara. Yang ketiga adalah kebiasaan mudah putus asa dan menyerah. Alkitab juga berkata, mengikut Yesus harus memikul salib. Mengikut Yesus harus menyangkal diri. Ini suatu keadaan yang tidak nyaman, Bapak Ibu. Akan ada kerikil-kerikil tajam yang harus kita hadapi. Akan ada tantangan yang sulit mungkin yang harus kita lewati ketika kita mengiring Tuhan.
Alkitab berkata, mari tetap teguh, jangan goyah. Yang ketiga, kebiasaan buruk yang sering kita lakukan adalah kita mudah cepat putus asa dan mudah menyerah. Yang keempat, saudara, ini gak kalah pentingnya, kebiasaan buruk yang perlu kita atasi adalah hidup di dalam iri hati. Saudara, iri hati adalah sebuah perasaan tidak senang ketika ada orang-orang di sekitar kita lebih daripada kita. Kita nggak bisa menerima orang lebih daripada kita. Yang muncul adalah iri hati, kebencian, bahkan mungkin ada rencana-rencana buruk yang kita rencanakan dengan perkataan fitnah, perkataan lain sebagainya, diawali dengan perasaan iri hati. Lalu yang kelima, saudara, kebiasaan buruk yang kelima adalah hidup di dalam dendam. Wow, saudara, ini perlu kita buang dalam diri kita. Kalau sudah iri hati, kita tidak bisa memuaskan rasa iri hati, maka muncul kebencian dan pada akhirnya dendam. Saudara, iblis tanamkan dendam. Iblis tanamkan kebencian. Karena itu buang dendam, buang kebencian. Hal itu tidak berkenan di hadapan Allah. Itu adalah kebiasaan buruk yang harus kita buang dalam diri kita. Yang keenam adalah bocor mulut, saudara. Saya pakai istilah bocor mulut karena Amsal berkali-kali menulis, Amsal 20 ayat 19, Amsal 18 ayat 7, Amsal 13 ayat 3, itu dikatakan bocor mulut. Seringkali mulut kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Seringkali perkataan kita mengucapkan sesuatu sumpah serapah yang tidak membangun. Bahkan mungkin dengan mulut kita melukai hati Tuhan dan sesama. Hati-hati, saudara, ini kebiasaan buruk. Jaga mulutmu, saudara, supaya mulut kita menjadi berkat dan memuliakan Allah. Yang ketujuh adalah kebiasaan buruk yang terakhir adalah keras hati. Berapa banyak firman Allah yang kita dengar, berapa banyak teguran dan nasihat yang kita dengar, baik melalui hamba Tuhan, melalui firman Allah, bahkan melalui keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Kita lebih mengeraskan hati. Kenapa? Karena kita merasa tidak perlu bantuan orang, kita nggak perlu dapat masukan dari orang. Bapak Ibu, hati-hati, ini kebiasaan buruk yang tidak boleh ada dalam diri kita. Tidak boleh keras hati. Alkitab berkata, lembutkan hatimu, ikuti firman Allah, lakukan firman Tuhan siang dan malam, maka Allah akan memberkati kehidupan kita. Selamat pagi, keluargaku. Jangan biarkan 7 kebiasaan buruk ini menyengsarakan hidup kita. Mari kembali kepada Ibrani 12 ayat 27 sampai 28, bahwa Allah berjanji memberikan kepada kita kerajaan yang tidak tergoncangkan. Shalom, Tuhan berkati.